Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tohib, pada kesempatan ini saya Fakrun Safi Bernama Tenggo akan memaparkan tentang bab 3 artikel, makalah, dan laporan penelitian. Artikel hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan-kelebihan dibanding dengan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting saja. Oleh karena itu, setiap kali terbit sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh para dosen dan karyawan serta mahasiswa di fakultas tersebut, sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad sebagai berikut: judul, nama penulis, sponsor, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar rujukan. Berikut artikel non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan hasil laporan penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep, atau prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Penulis artikel menggunakan sistematika tanpa angka ataupun abjad. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial. Karena itu, biasanya jumlah halaman yang disediakan tidak banyak, antara 10 sampai 20 halaman. Unsur pokok harus adalah dalam artikel non-penelitian dan sistematikanya, yaitu judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan. Berikut makalah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi penalaran logis dan organisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya, artinya sebagai karya ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta, sistematis dan logis. Isi dan sistematika penulisannya sebagai berikut: bagian awal, halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar jika ada. Bagian inti, pendahuluan, latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik bahasan, tujuan penulisan makalah. Teks umum, penutup. Bagian akhir, daftar rujukan, lampiran jika ada. Laporan penelitian kuantitatif. Laporan penelitian kuantitatif disajikan secara lugas, objektif,
dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasil, serta kesimpulan penelitian. Sistematikanya sebagai berikut. Bagian awal, hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar lainnya. Bagian inti, bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang masalah. B. Rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Hipotesis penelitian jika ada. E. Kegunaan penelitian. F. Asumsi. G. Ruang lingkup dan keterbatasan penelitian. H. Definisi istilah atau definisi operasional. Bab 2 kajian pustaka. A. Bla bla bla. B. Bla bla bla. C. Bla bla bla. Bab 3 metode penelitian. A. Rancangan penelitian. B. Populasi dan sampel. C. Instrumen penelitian. D. Pengumpulan data. E. Analisis data. Bab 4 hasil penelitian. A. Deskripsi data. B. Pengajuan hipotesis. Bab 5 pembahasan. A. Bla 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 bla. B. Bla bla bla. C. Bla bla bla. Bab 6 penutup. A. Kesimpulan. B. Saran. Bagian akhir. Pada bagian ini termuat daftar rujukan, lampiran-lampiran. Laporan penelitian kualitatif. Laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang utuh dan kontekstual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap 1, format tetap 2, dan format terbatas. Dan format bebas. Bagian awal, halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bagian inti alternatif 1 atau format tetap 1. Bab 1 pendahuluan. A. Konteks penelitian atau latar belakang. B. Fokus penelitian atau rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Landasan teori. E. Kegunaan penelitian. Bab 2 metode penelitian. A. Pendekatan dan jenis penelitian. B. Kehadiran penelitian. C. Lokasi penelitian. D. Sumber data. E. Prosedur pengumpulan data. F. Analisis data. G. Pengecekan keabsahan temuan. H. Tahap-tahap penelitian. Bab 3 paparan data dan temuan penelitian. Bab 4 pembahasan. Bab 5 penutup. Alternatif 2 atau format tetap 2. Bab 1 pendahuluan. A. Konteks penelitian atau latar belakang. B. Fokus penelitian atau rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Kegunaan penelitian. Bab 2 kajian pustaka. Bab 3 metode penelitian. Bab 4 paparan data dan temuan penelitian. Bab 5 pembahasan. Bab 6 penutup. Alternatif 3 atau format bebas. Bab 1 pendahuluan terdiri dari A. Konteks penelitian atau latar belakang. B. Fokus penelitian atau rumusan masalah. C. Tujuan penelitian. D. Metode penelitian.
E. Landasan teori. Bab 2. Bab ini dan seterusnya memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh. Judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian termasuk pembahasannya. Bagian akhir. Pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Sekian, hanya itu yang bisa saya paparkan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.